Duduk di belakang korban aku, Pak. Aku merasa tertekan karena mereka bertiga ini kalau ndak aku gawe ke aku juga yang cacatnya. Sampai aku sujud di keluarga kaki korban. Sujud sesujud-sujudnya aku, tapi keluarga korban masih tak merasa dari itu. Untuk anak dan istri aku harap bisa bersabar. Gua ya untuk istri minta maaf aku deh atas kesalahan kakak. Tiga dari 4 pelaku pembunuhan dan pembakaran seorang sopir di Ogan Ilir sudah ditangkap oleh kepolisian. Dan diantaranya adalah Adam, Agung, kemudian Edo. Dan kita akan mewawancarai satu dari 3 pelaku yang sudah diamankan oleh kepolisian, yakni Agung yang merupakan otak pembunuhan, yang mana pelaku dengan sadisnya melakukan pembunuhan kepada korban. Dan kita akan mendengar langsung bagaimana pelaku bisa melakukan aksi sadis tersebut. Dan tentunya tayangan ini akan membuka luka bagi keluarga dan juga orang terdekat. Diharapkan kebijaksanaannya. Saksikan kami di Saksi Kata. Siapa namanya? Amo Agung Sanjaya, balik ke Tanjung Raja. Balik ke Tanjung Raja. Oke, Agung, berapa banyak kawanmu pada saat itu? Wong 4, Pak. 4. Awal kenal dengan korban itu awal kenal dengan korban itu pas aku disuruh melok mobil korban ke proyek, Pak. Ke proyek tempat kami begawi. Di mana proyek? Proyeknya di Tanah Abang, Marakuang, Pak. Tanah Abang, Marakuang. Wah, sudah lama kenal? Kenalnya semalam sebelum kejadian, Pak. Sehari sebelum kejadian. Kronologis kamu kejadian itu cak sehingga kepikiran ngambil barang tuh nak. Kronologis kejadian gara-gara si niat si Iin sama si Adam ini, Pak, nak merampok dia tadi, Pak. Aku tadi tak boleh, Pak. Tak boleh menuang itu nak merampok. Aku tadi terasa hantu bersalah ayo wong ini cak galak nian. Ujung-ujungnya akulah yang niat tereksekusi, Pak. Niat membunuh dia, Pak. Cak mana cara? Caranya kuikat dengan jaket, Pak, leher korban. Posisi kau duduk di mana, Budi? Pada saat itu kamu berempat ya? Iya. Duduk di mana? Duduk di belakang korban aku, Pak. Adam di samping korban, Iin di samping Adam, Edo di samping Iin. Kamu di belakang? Aku di belakang korban, sopir. Pak. Di belakang sopir. Cak mana? Kamu ngikatnya belit itu sempat berontak kah atau mana? Tak kata perlawanan sama sekali dia, Pak. Dia lepas serawai, Pak. Ada omongan apa? Tak kata omongan, Pak. Teriak? Korban tak kata teriak, tak kata omongan, diam, baik, Pak. Diam mantap sebujur lah, merasa lemas, Pak, mungkin. Yang kamu gunakan itu apa? Pada saat itu jaket, Pak. Pakai atau sudah kau siapin? Jaket yang kupakai, Pak. Kulepas dulu, habis kulepas langsung aku jerat itu, Pak. Dari belakang? Dari belakang, Pak. Dia memang tidak melawan atau dia memang sudah merasa tahu atau mana? Apa sempat ngobrol atau mana? Kami kan, aku tidak sempat ngobrol sama dia, Pak. Tapi yang 3 ini mungkin ngobrol, Pak. Tapi mungkin dia ini kedengaran bahwa yang mendio ini nak dirampok oleh wong 3 ini. Aku sempat membantah, Pak, di mobil itu. Membantah, jangan ya aku. Jahat nama aku ya aku. Karena kamu kenal. Nah, karena aku kenal dengan korban. Merasa karena aku dikenal dengan korban tadi, Pak. Di mana kenalnya? Kenalnya waktu nak berangkat pegawai itu, Pak. Aku ditelepon oleh pemborong, katanya nak kaum berangkat melok mobil korban, katanya. Korban itu siapa? Korban namanya Yudi, Pak. Balik mana? Balik ke Palembang. Nah, kau cek Iya, Pak. Mati di tempat kah atau sempat dia lemas atau apa? Setelah aku cekek itu, Pak, mobil tadi kan dibawa Ciadam. Mungkin agak beda tempat lah, Pak. Tinggal beda tempat. Iya. Mobil itu sempat kamu lari kan? Iya, sempat jalan. Rencananya cak mana kamu tuh? Rencananya
mobil itu Pak, setelah dicekek, ku ngomong lah dengan Adam ini, nah ini cak mana unjuk kendak kamu ya ku, korban lah sudah ini kan, wong ini cak panik itu Pak, wong tiga ini. Terus Yo setelah wong tiga ini panik, lah dimasuk ke Adam ke dalam kebun tebu, mobil itu diarah ke Adam ke dalam itu. TKP awal itu di mana? TKP awalnya di dekat jalan simpang tebu, simpang itulah Pak, di dekat tidak jauh dari sana Pak. Setelah korban meninggal, apa yang kamu lakukan? Setelah korban meninggal, yang dilakukan itulah si Adam nyuruh bakar mobil itu Pak. Bakar mobil, gunakan. Pakai apa bakar mobil? Pakai korek Pak, dengan solar. Solar itu beli di mana? Solar diambil dari tangki mobil itu Pak. Banyak. Pertamanya diambil si Adam itu setengah botolan Pak. Terus aku merasa kurang cukup, jadi ku tambah lagi lah Pak. Jadi kamu bakar. Aku bakar. Ngaku pajak. Tadi kan nak dijual, ngaku tiba-tiba langsung pengen dibakar. Karena mobilnya mati Pak, mati mendadak. Di start nggak ada hidup lagi dia Pak. Apa yang ada di pikiran kamu pada saat itu? Sehingga terpocol pikiran, oh aku nak bakar lah. Waktu itu pikiran aku tidak kati Pak, pikiran aku nak aku tinggal ke bayi korban, tapi si Adam ini nyuruh bakar. Jadi niatlah timbullah kan bawaan anda panik itu Pak, langsunglah aku bakar. Jadi kamu sudah nyesal gak? Nyesal Pak, nyesalnya Pak. Apa permintaan maaf pada keluarga dan masyarakat? Kepada keluarga korban dan juga masyarakat, saya selaku pelaku memohon maaf atas kejadian ini. Saya merasa hilap hilapnya. Kamu kan berempat, tiga yang tertangkap. Sikoknya kemana? Untuk saudara Iin segera untuk melakukan penyerahan diri, karena ini udah tersebar ke dunia. Lebih baik menyerahkan diri saja. Engkau lah berkeluarga. Sudah Bu. Anak Siko. Tadi kan kau ngomong kau ngebantah, ngajak kawan kau udah usah lah Syahim. Tapi ngapa kau yang kemudian mencekik korban? Iya, merasa tertekan tadi Bu. Padahal korban tidak melawan. Iya, korban tidak melawan. Aku merasa tertekan karena mereka bertiga ini, kalau tidak aku gawe ke, aku juga yang cacatnya, nama aku yang jahatnya. Karena si yang ngajak begawe ini kan taunya dengan aku, sedangkan mereka tidak tahu. Setelah itu duit apa yang kau ambil di situ? Apa yang diambil? Yang diambil cuma duit Pak Bu. Duit Itu berapa? duitnya senilai 214.000 Bu itu. Apa duit itu? Untuk dipakai ongkos balik Bu. Kalian bagi berempat? Tidak Bu. Untuk ongkos balik, setelah itu beli makan, beli rokok. Setelah itu kau kemana? Setelah itu kami balik ke rumah masing-masing Bu. Masing-masing daerah mana? Kalau aku dulu balik ke rumah bini aku di Ketiau, yang korban balik di Payalingkung. Lo tadi sudah ketemu sama keluarga korban? Sudah Bu. Ketemu sama siapa tuh? Ketemu dengan bapak korban, dengan bini korban, dan juga mertua korban. Apa yang dia omongkan? Yang dia ngomong ke korban, yang dia omong ke keluarga korban, apa kamu tidak nyesalnya? Nyesal Bu, nyesalnya. Sampai sujud-sujud? Sampai aku sujud di keluarga kaki korban. Sampai sujud-sujudnya aku, tapi keluarga korban masih tidak merasa dari itu. Cak mana istri dengar info dari kau telah ketangkep ini? Nangis Bu. Sedih dia Bu. Orang tua masih ada? Masih Bu. Masih Siko, masih mama, bapak dan meninggal. Apa kata keluarga kau ketangkep ini? Ya keluarga pasrah bae Bu. Tengok keadaan. Sebelumnya begawe apa gitu? Sebelumnya kuli Bu, basingnya. Buruh. Oke, cukup. Kau kan sebagai bapak ya. Kau terpikir pas waktu itu kau nganu korban tuh, oh ini aku sebagai bapak cerita. Hati nurani kau cak mana ngomong? Tidak terpikir Pak, itu udah hilangnya penjinguan aku Pak. Lah hilang, kelihatan tidak kati rasa lagi rasa
lah gelap pikiran lah, hati nurani tadi lah tak katik lagi pak. Karena merasa aku tadi tertekan karena orang tiga ini pak. Yang tiga lainnya lah keluarga kita, Pak? Yang si kok lah berkeluarga sih, duanya bujang. Yang berkeluarga cuma Adam. Kamu tuh kesalnya apa? Kesalnya waktu itu gara-gara dimarahi pemborong. Terus di para pemborong aku Dimarahi pemborong gara-gara dia ini kan, kami kan baru datang itu pak. Baru datang kami disambut dengan dengan kata-kata tidak benar. apa? Ya baru datang dari tempat kami datang ke lokasi. Itu tidak kati itu baik dia menyambut kami pak. Menyambut kami dengan semena-mena dia pak. Siapa tuh? Pemborong tadi? ya bukan pemborong pak, yang mandor di situlah. Gawi apa Ustaz? Bikin jembatan pak. Jadi bos itu menghubungi kamu untuk datang ke lokasi lagi atau mana? Bos nelpon kami, bos itu kami telepon pak. Kami telepon ngomong ke Cak Mano kami ini pak, kami lah di lokasi, sedangkan yang ngarah ke kami tak kate. Ya sudah katanya, ada yang ngarah ke kamu katanya. Kami tunggulah tak kate-kate yang ngarah ke pak. Nah sampailah kami ini ditaruhnya ke kosan beda pak. Kosan beda itu kami tidak diunjuk makan pak. Yo kan diunjuknya makan pak, tapi kami tidak galak makan di tempat yang sebelumnya itu pak. Ke satu kami jauh nak jalan kaki ke sana. Jadi kamu kesal karena itu? Nah kesal karena itu pak. Ngelampiaskan ke sopir tadi? Iya pak. Rencana tadi nak ngerampok mobilnya atau mana? Rencana tadi tidak katik niat nak merampok mobil itu pak. Tidak katik niat sama sekali pak. Yang tiga ini ngajak balik kan. Ya sudah jago menasa nak balik lagi tahu jago kan. Baliklah kami naik mobil pak, melok mobil jeruk dulu pak waktu itu. Melok mobil jeruk ke daerah Bantian lah pak waktu itu. Naik mobil jeruk, nunggulah kami di sana di tempat Bantian, di tempat mamang aku pak. Numpang istirahat kan. Mamang aku udah balik-balik pak di sana. Jelah kami naiklah lagi ke jalan besar. Waktu itu kami ketemu dengan mobil box pak. Dengan mobil box waktu itu nak melok mobil box tapi tidak diajaknya mobil box itu pak. Setelah kami tidak lama setelah mobil box lewat, itu ada mobil tronton tadi pak lewat. Mobil yang si korban, iya pak. Itu mobil bosnya kamu atau bukan? Bukan pak. Bukan, cuma numpang lewat pak. Numpang wae pak kami. Jadi tidak kenal itu cuma secara pribadi? Iya pak. Bukan ada kaitan dengan proyek tadi? Bukan pak. Dia itu cuma disuruh sekedar ngantar ke material pak. Si korban Yudi tadi disuruh ngantar ke material. Ke proyek tadi? Ke proyek tadi. Sedang ke kami tadi disuruh pemborong melok mobil material tadi ke proyek, ke lokasi kerja. Material apa material? Materialnya behel pak, behel besi untuk pembuatan jerambala pak. Kau sempat berpikir nak lari ke diri aku Cak Mano? Ada terpikir lari? Pikir kau? Dah, go. Terpikir itu pak, waktu korban meninggal itu kan kami di dusun pak. Meniat nak melari ke diri itu pak, tak kati pak. Tapi? Nah setelah korban dapat, pelaku dapat, yang pelaku dua tadi dapat pak, barulah timbul rasa nak melari ke diri. Tapi aku menyerahkan diri pak, karena aku sadar perbuatan aku tadi pak. Apa yang nak kau sampaikan terakhir untuk keluarga kau, untuk istri, untuk anak, dan betul? Untuk anak dan istri aku, aku harap bisa bersabar. Gua ya. Untuk istri, mohon maafnya. Untuk istri, minta maaf aku dek atas kesalahan kakak.
ekonomi atau apapun itu tidak bisa menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan yang lebih menyakitkannya lagi. Bahkan korban harus dibakar hingga jasadnya tidak dapat lagi dikenali oleh keluarga. Tentu kita patut mengapresiasi kepolisian sudah menangkap pelaku dan tentunya agar kejadian ini tidak terulang lagi. Saksikan kami terus di Saksi Kata.